Halo bosku, ketemu lagi dengan Biakto untuk channel Kopi Bos TV. Hari ini saya akan mencoba mereview pilihan handphone terbaik ya untuk harga 1 jutaan, ya masih di bawah 2 juta lah ya. Rata-rata sih di bawah 1,5 ya. Handphone manakah yang terbaik atau cocok untuk bosku? Di review kali ini saya akan mencoba untuk membahas satu persatu ya. Oke, ini dari kanan ke kiri dulu kali ya. Ini dari yang termurah itu Redmi 9A. Warna biru itu di angka 1.249.000. Jadi 1.250 lah ya, 1.250.000. Dilandungkan dengan C11 2021 Realme. Itu di harga C11 1299 ya, hampir 1,3 juta ya. Jadi 1250, ini 13. Naik lagi itu Infinix, ini Smart 5 ya. Smart 5 itu di angka 1249. Oh, berarti ini salah nih. Ini harusnya posisinya begini. Oke, Infinix lebih murah soalnya 1.250.000. Realme C11 lebih mahal. Itu di 1,3. 1250, 1250, 13. Naik lagi ini Infinix yang Hot Play ya. Infinix Hot Play. Hot Play itu di angka 13 ya. Berarti sama ini harganya. 1250, 13, 13. Lanjut lagi ke Xiaomi ya, itu Redmi 9C ya. Itu di angka 1450. Jadi ini 13, 1450, beda 150.000 ya. Naik lagi ke atas itu ada Samsung ya, Samsung A02 ya. Itu di angka 1,5 juta ya, lebih mahal 50.000 ya dibanding ini ya. 1450 ini Samsung 1,5 1499. Nah, yang paling mahal itu Redmi 10 ya, yang baru launching saya kira belum 1 bulan ya, dari Xiaomi ya. Itu Redmi 10 itu di angka 199 itu, kira-kira sekitar 2 juta ya, 2.100.000 karena saya belinya pakai kredit ya. Kalau 2 juta itu kalau salah cash atau gimana gitu. Jadi semua handphone ini saya beli di Erafone ya, Erafone Pontianak, di Patimura, samping supermarket Kaisar ya. Ya, Erafone ini selama ini banyak sekali membantu ya, karena ada promo-promo bank ya, ada dapat cashback dan lain sebagainya. Jadi untuk yang di Pontianak saya kira atau di Indonesia bisa cek untuk harga, untuk penawaran-penawaran dari Erafone. Saya kira cukup menggiurkan karena apalagi kita menggunakan kartu kredit ya. Jadi ada cashback, ada program-program dari Erafone yang sangat saya kira akan sangat membantu kalau kita memanfaatkan kartu kredit ya. Jadi review kali ini ya murni untuk ini ya, untuk sebagai referensi ya. Nah, kira-kira apabila kita mau membeli handphone yang 1 jutaan, kira-kira review ini akan sedikit membantu. Oke, kita mulai dari Redmi 9A mungkin ya. Kotaknya keren ya, special edition ya. Ada animasi apa nih? Saya kira karikatur ini ya, Indonesia ya. Sangat keren. Oke, kita lihat dari speknya. Redmi 9A, dual SIM, dual standby, LTE, 3G ya, WCDMA, GSM ya. Layar 6,53 HD+, baterai 5000,
Prosesor itu Helio G25 MediaTek ya, MediaTek Helio G25 ya. Octa-core prosesor up to 2 GHz ya. Lalu ada 13 megapiksel AI rear camera. Ya, 13 megapiksel yang belakang ya. Lalu ada selfie kameranya itu 5 megapiksel. Warnanya sangat ini ya, sangat vibrant ya. Warna biru ya. Lalu di sini ada list, seperti ada list gitu loh. Kayak apa ya? Kayak Samsung S7 ya. Yang bisa taruh S Pen-nya magnetik gitu. Tapi ini bukan ya, ini Xiaomi Redmi ya. Desainnya simple, bentuknya juga simple. Oke, ini varian yang Sky Blue, RAM-nya 2 GB, internal memorinya 32 ya. Oke. Apa aja yang ada di dalam box? Udah saya unboxing ya, bosku. Jadi kita coba buka aja, kira-kira dapat apa aja nih. Oke. Begini kotaknya. Ini ada plastik ya. Tadi dalam plastik. Lalu ada ini, ada stikernya ini. Nempel di layar, udah saya lepas. Lalu ada dapat kartu apa nih? Kartu sambutan dari Alvin Se, Country Director Xiaomi Indonesia ya. Semua handphone Xiaomi dapat ini kata sambutannya. Dalam sini saya kira user manual ya sama pin ejector ya. Nggak dapat casing ya, bosku. Sangat disayangkan tidak dapat casing karena saya kira setiap handphone harus ada pelindungan casing ya, karena kalau tidak ya hancur lebur itu case-nya itu. Apalagi handphonenya juga udah 1 jutaan ya, harusnya disediakan ya. Mungkin karena nggak seberapa ya, kalau kita mau beli lagi itu kan saya kira agak repot ya, agak repot untuk cari-cari lagi. Kalau dapat langsung kan saya kira akan sangat membantu ya. Screen guard kayaknya juga nggak dapat ya, screen guard kayaknya nggak dapat ini ya, mesti cari screen guard lagi ya, sangat merepotkan ya. Mungkin untuk handphone low end harusnya semuanya udah lengkap ya, jadi lebih memudahkan konsumen gitu. Oke, di dalamnya ada ini kabel charger ya. Oh, dia masih micro USB ya, masih micro USB. Sangat disayangkan karena apabila sudah USB-C akan lebih memudahkan ini ya, lebih memudahkan proses charger yang lebih cepat ya. Ya saya kira ya nggak ada fast chargingnya lah ya kalau udah micro USB. Mungkin ya chargingnya ya saya kira 1-2 jam baru bisa penuh ya. Oke, ini aja isi kotaknya. Saya tutup lagi, kita mungkin lebih membahas di handphonenya. Oke, ini udah saya nyalakan ya, udah saya install juga. Proses bootingnya agak lama ya, karena harus ada instalasi aplikasi-aplikasi tambahan dari Xiaomi ya. Saya kira ada beberapa itu, saya tunggu agak lama itu. Ya ini ada Summer Pop, Gojek, apa ini. Ini semua tambahan ini. Yang saya install saya kira 600-an mega ya, kalau nggak salah ya. 600-an megabyte ya. Jadi waktu bootingnya itu agak lebih ini ya, agak lebih lama sedikit. Kita coba tes kamera kali ya. Secara umum saya sih apa ya, handphone ya ringan ya, ringan, enak dipegang. Saya sih sukanya ada always on display, tapi saya kira ini nggak ada ya, karena harus apa, AMOLED ya, baru bisa gitu. Kalau ini mungkin kita tes sederhana aja, mungkin di kamera mungkin. Oke, harus di setting dulu fungsi untuk mana. Oke. Ya untuk kamera saya kira standar lah ya. Saya kira standar lah ya. Untuk kamera 1 jutaan ya, ya saya kira oke lah ya. Oke, lumayan bagus ini. Detail-detailnya masih kelihatan banget. Untuk kamera yang 1 jutaan saya kira acceptable lah ya. Untuk selfie kameranya, oke, saya kira lumayan ini.
Coba tes ya. Oke lah ya. Saya ini syuting menggunakan Note 20 Ultra saya ya. Not bad. Saya kira not bad. Secara interface ya ini RAM-nya 2 ya. Saya kira oke lah ya, RAM 2 lumayan smooth ya. Ya mungkin untuk aplikasi-aplikasi standar saya kira ya nggak masalah ya. Untuk internet gimana ini? Kita coba ya. Setuju, lanjutkan. Oke. Saya ini belum ada ini ya, belum ada settingan email dan lain sebagainya. Jadi murni hanya ini ya. Murni hanya untuk setup untuk review aja. Oke. Apa ini? Squid Game ya. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang dikarenakan memang proses degenerasi. Suaranya lumayan ya. Itu kan kita akan mengalami ujung-ujung kita akan tua. Ini udah paling jadi maksimum. memang setiap orang karena salah satunya ada Iklan ya. Alur cerita Squid Game. Saya juga nggak ngerti ini Squid Game. Tapi lagi ini ya, lagi happening ya. Nonton full screen-nya. Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan Oke, saya kira lumayan baik. Korea yang berjudul Kualitas screen-nya, kualitas smoothness sistem operasinya, saya kira oke lah ya. Overall saya kira nggak ada masalah. Kamera depan oke, kamera belakang juga not bad. Fungsi telepon dan lain sebagainya saya kira standar lah ya. Overall saya kira not bad ya. Redmi 9A. Sayangnya ini belum ada infrared. Biasanya Xiaomi itu ada infrared ya, dimana itu sangat berguna. Infrarednya itu untuk kontrol ini ya, remote TV, AC atau apa. Kadang kita nggak ketemu remote. Cuman ya ini dari 9A ini nggak ada, 9C pun nggak ada ya. Yang ini 9C pun nggak ada kalau nggak salah. Yang ada itu di varian-varian yang lebih tinggi itu yang hampir 2 juta ya. Itu ada infrared. Mungkin referensi juga buat bosku kalau bisa mau mencari ini yang ada infrared, mungkin harus dilihat di speknya ya. Tapi di atas 1,5 deh itu, di bawah 2 juta tapi itu minimal speknya itu di 1,8 atau berapa itu. Oke, kita lanjut yang ke berikut. Ini adalah Infinix. Infinix itu ini Smart 5 ya. Kalau nggak salah ini buatan Indonesia ya. Saya juga cukup kaget ya dengan Infinix ya, karena harganya kan cukup murah ya. Yang tadi ini berapa? 1250 ya. Redmi itu kan 1250 ya. Ya, 1250. Infinix itu di harga Infinix Smart 5 itu sama 1250. Cuman ya karena buatan Indonesia ya. Kalau Xiaomi kan ya buatan China ya, udah punya nama ya. Harusnya di Infinix ini kita dapat fitur-fitur yang lebih wah. Akan kita coba. Kotaknya seperti ini. Saya nggak taruh di depan karena nggak muat. Oke, ini Infinix Smart 5 5000 mAh 4G LTE 32 DTS ya. Wah, suaranya berarti harusnya keren ini. Ada DTS. DTS itu kayak yang di ini ya, Cineplex ya, di bioskop ya. Oke, memori 32, RAM-nya 2, networknya 4G, 3G, 2G, baterai 5000, front kamera 8 megapiksel with dual flashlight. Wah, ada 2 ya dia punya flashlight ya. Rear kamera itu 8 megapiksel dual kamera with triple flashlight. Wah, tiga center ini, 3 flashlight nih. 3 biji kali ya. Keren banget ya. Jadi di depan ada 2, di belakang itu ada 3 flashlightnya. Prosesornya MediaTek ya, 6761D. Oke, displaynya 6,6 HD plus, water drop. Resolusi 720 1600 ya. Sensornya ada G sensor, L sensor, proximity sensor, fingerprint sensor.
Oke, ada 5000 mAh, 10 watt supercharge, 10 watt, lumayan kenceng ya. Water drop sunlight display, 8 megapiksel selfie kamera, dual flash, 32 memori, 2 GB RAM, face unlock, fingerprint, DTS audio processing. Wah, keren banget nih. Speknya gila ya untuk 1250. Saya kira jauh di atas Xiaomi ya. Tapi ya apakah pertanyaan adalah durabilitas ya, karena apa ya, HP baru ya buatan Indonesia, yang kita takutkan mungkin satu hal yaitu durabilitasnya, apakah dia tahan banting atau apa gitu. Nah, itu yang nanti kita akan coba buktikan ya setelah pemakaian 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Oke, dapatnya standar aja. Ini dapat kantong plastiknya. Di dalamnya udah saya tempel ini, tempelan-tempelan ya inilah ya spesifikasinya. Ya udah kita bahas tadi. Dapat ini ya, dapat ejector ya, pin ejector. Dapat apa nih? X Club, a super comprehensive app, Infinix.club. Oh, ada websitenya ya. Bisa registrasi untuk dapatkan membership. Mungkin ada fitur-fitur yang bisa kita dapatkan di websitenya. Oke, ini penunjuk manual. Kira standar lah ya. Ada apa ini? Infinix. Oh, service center ya. Service centernya. Ini ada di mana aja nih? Oh, banyak juga ya. Batam, Tegal, Denpasar, Tasikmalaya, Malang, Purwokerto. Lumayan baik ya. Tapi belum ada di Pontianak nih ya. Mungkin hanya kerjasama ya. Kerjasama dengan... Oh, ada nih Pontianak nih. Jadi Jakarta, Bandung, Bogor, Jakarta, Depok, Jakarta, Tangerang, Semarang, Jogja, Surabaya, Makassar, Medan, Pontianak nih. Kompushop Jalan Tanjung Pura. Ada service centernya. Mantap. Wow, dapat apa nih? Screen guard. Nah, ini yang saya bilang. Screen guard itu penting ya, karena ya daripada kita pergi pasang lagi gitu loh. Memang nggak seberapa sih, cuman ya mungkin repotnya pemasangannya kalau pasang sendiri agak susah ya. Tapi setidaknya dikasih gitu. Oke, ini kabelnya. Oh, micro USB ya. Sayang sekali ya. Harusnya kalau USB-C itu akan lebih cepat. Tapi ya ini HP 1.250.000, saya kira untuk spek seperti ini udah not bad ya, udah ya value banget gitu. Mungkin pertanyaan terbesarnya adalah seberapa durable. Karena HP-HP Xiaomi yang saya pakai atau HP-HP yang lain saya pakai ya, Realme apa ya lumayan ini ya, lumayan bonafide ya, saya kira daya tahannya lumayan bagus ya. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ini yang harus kita cari tahu. Apakah kualitasnya, service centernya dan lain sebagainya itu apakah sama baiknya dengan Xiaomi atau Realme atau Oppo atau apa gitu. Nah, karena itu penting ya, kalau misalnya itu mereka bisa jaga, saya kira luar biasa sekali. Oh ya, ini ada dapat casing juga ya bosku ya. Ini luar biasa sekali, dapat screen guard, dapat casing, hard case ya. Hard case, saya kira sangat penting. Ada fingerprint, luar biasa sekali speknya itu. Sayang masih micro USB. Oke, saya udah coba juga. Saya kira ini kameranya kita tes lah ya. Yang umum aja deh. Kamera tes. Oke, ada suara kliknya. Ya, lumayan bagus ya. Nggak kalah lah sama yang tadi yang kita tes yang 9A ya. Not bad ya saya kira ya kameranya. Kamera selfie-nya gimana? Sorry, ini ada lampu-lampu jadi ya oke lah ya. Oke lah. Oke, untuk speed dan lain sebagainya saya kira nggak ada masalah ya. Nah, ini saya nggak pernah pakai nih, dia udah kategori ya, ada A, B, C, D, saya kira luar biasa ya.
Namanya juga dia ada nama ya, apa itu, apa ya, XOS kalau nggak salah itu. Jadi semuanya udah pakai apa ya, sistem Android customize ya. Udah mereka bikin skinnya sendiri, udah ada temanya sendiri. Kalau Infinix apa gitu. Kalau Xiaomi kan kalau nggak salah namanya apa itu, Xiaomi itu ada namanya tuh, MIU ya, MUI ya, MIU ya kalau nggak salah. Kalau ini XOS ya kalau nggak salah. Saya kira nggak masalah lah ya, yang lain-lainnya ini karena speednya apa gitu. Saya kira tadi sekilas coba sih nggak masalah ya. Saya kira standar lah ya, standar lah. Kalau hanya buat YouTube apa ya harusnya mampu lah. Sorry, kita coba tes speakernya ya, karena dia bilang ada apa itu, DTS ya. Bagaimana kira-kira kualitas speakernya? Kita coba apa ya? Coba yang tadi lagi lah, Squid Game lah. Saya nggak tahu ya Squid Game itu apa ya. Kita tes aja. Ya, udah landscape. Wah, suaranya sebenarnya lebih kenceng ya daripada 9A ya. Di sini. Di video kali ini kita akan membahas rasanya lebih kenceng sedikit ya. Dalam waktu dekat, Mungkin karena dia DTS ya. tubuhnya akan diambil dan dijual oleh si rentenir. Semua kesialan hidupnya membuat ia frustasi. Udah coba denger lagu aja deh kayaknya. Putrinya ia tak bisa membelikan makanan Ada yang satu enak, lagu yang serta bagus ya hadiah yang kemarin indah. itu. Ia merasa telah gagal Jonas menjadi Brother ayah ya? yang baik untuk putrinya. Untuk ini, jadi kalau untuk harga 1250 dapat hard case, dapat screen guard yang saya belum pasang, ada fingerprint sensor, triple kamera, triple flashlight katanya. Coba kita ya flashlightnya ya. Apa benar nih? 3 buah gitu. Berarti terang banget ini. Flashlight ya. Saya kira masuk sini aja ya. Touch mah. Ada di sini ya. Coba cari di search ya. Touch. Nggak ketemu juga nih. Di fitur mana nih? Sebentar ya. Oh ini. Ya, lumayan terang ya. Lumayan terang ini. 3 katanya. 3 flashlight ini di kamera belakang. Saya kira nggak bohong lah ya. Otomatis kita coba langsung flash ya. Ini ada flash ya. Ya, terang ya. Luar biasa. Selfie-nya kita coba pakai nyala terus ya. Oh ya, ada 2 nih. Tuh, ada 2. Oh, keren banget. Ya, spek yang sangat luar biasa ya. Untuk HP 1250 saya kira 1.250.000 saya kira luar biasa. Mungkin ini bisa jadi referensi bosku. Oh ya, ini ada SIM card. Ada audio jack, micro USB, speaker, power, volume up down. Ya, standar lah ya. Yang tadi saya lupa ya ini ya. Sama aja sih, ini power, volume up down. Belakangnya micro USB, speaker, mikrofon. Sampingnya ya ini SIM card tray ya. Rata-rata sih dual SIM ya. Rata-rata dual SIM, udah 4G dua-duanya. Oke, ini luar biasa saya kira. Infinix Smart 5 bisa jadi referensi bosku. Oke, berikutnya kita maju lagi ke yang ini ya. Yang ketiga ya, yaitu C11 ya. Itu di harga 1299 ya. Sama ya dengan Infinix 6000 ya. Cuma kita bahas satu persatu dulu. Ini Realme ya. Realme lumayan baru juga ya. Casingnya warna biru ini ya, biru agak muda ya. Kotaknya seperti ini. Oke, C11 2021.
Oke, 5000 baterainya, 6,5 inci, okta prosesor 232 ya. Saya kira prosesornya MediaTek kali ya. Biasanya kalau nggak disebut sih MediaTek atau yang apa gitu, yang low end ya. Oke, di dalamnya apa aja kita lihat. Welcome to Realme. Saya kira ini nggak ada apa-apa nih, cuman user manual. Ya, SIM ejectornya di belakang. Ya, SIM ejector. Lalu dapat apa nih? Oke, Dare to Live, slogannya Realme ya. Ini ada cara ini instruksinya. Ini kantongnya ya. Oke. Ini apa nih? Micro USB kah? Ya, micro USB. Ya, HP 1 jutaan rata-rata micro USB ya kayaknya ya. Yang kita review ini semuanya micro USB ini. Oke, saya kira yang lainnya sih lumayan standar ya. Ya, kameranya standar, cuman yang Infinix ada DTS ya. Ada sedikit beda ya. Yang ini kita masukin dulu supaya rapi. Banyak sekali barang di meja. Dia nggak sebut ya prosesornya apa ya. Saya kira sih harusnya MediaTek ini. Coba saya lihat lebih detail. Enggak ya, nggak bilang ini ya. Tapi ini udah 4G karena tahun 2021. Saya kira ada di speknya itu, prosesornya apa. Oke, ini bentuknya bosku. Tidak dapat apa-apa, tidak ada screen guard, tidak ada case. Hanya ini, hanya handphone dock. Kita coba lihat ini prosesornya apa nih, penasaran juga saya. Biasanya sih MediaTek itu. Di angka berapa tadi? 1,3 ya, 1,3 juta. Nggak disebut ya, okta core aja dibilang. Harus cek di ini, harus cek di websitenya atau apa nih. Oke, kita lanjut aja. Mungkin kamera seperti biasa. Bagaimana kualitas kameranya? Oke, standar lah ya saya kira ya. Standar ini kameranya. LED-nya saya kira juga biasa lah ya. Nggak disebut apa sih. Coba ini ada flash. Nyala nggak nih flashnya? Oh, dia udah langsung nyala ya. Bukannya pas jepret baru nyala, tapi ini udah langsung nyala. Masuk video pula. Oke, saya kira standar lah ya. Not bad saya kira. Coba kita capture, ganti kamera ini. Coba LED-nya kita nyalakan. Oke, standar lah ya. Standar sekali. Suara pun saya kira kurang lebih ya. Ini udah maksimum belum? Oh, ini belum nih. Kita tes YouTube ya. Gimana suaranya di YouTube? Coba yang tadi lagi si Jonas Brother. Ya ini Jonas Brother feat Marshmello ya. Oh, ini suaranya kenceng juga ya. Saya kira kurang lebih sama ya interface-nya. Wallpaper-nya, kecerahan ininya saya kira ya lumayan keren ya. Untuk 1,3 juta saya kira ini pantas dipertimbangkan ya.
Kameranya standar ya. Oke, kita lanjut lagi sampai yang paling atas. Ini review lumayan panjang. Oke, yang keempat ya. Keempat ini Infinix Hot Play. Nah, ini nih yang saya paling penasaran nih, karena harganya cuma 1,3 juta ya, sama dengan Realme ya. Tapi speknya itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Kalau kita lihat ini udah ada fingerprint ya. Ini pakai MediaTek Helio ya, G25 ya, 32 GB. Nah, yang hebat ini itu baterainya 6000. Oke, RAM-nya itu 2 GB, memori 32, connectivity GPS, Wi-Fi, Bluetooth, baterai 6000, operasi sistem Android 10 ya, Go Edition. Front kamera 8 megapiksel with flashlight ya. Front flashlight ya, ada dua kah seperti itu. Tapi nanti kita cek. Rear kamera 13 megapiksel, portrait AI, dual kamera with quad flashlight. Wah, ini 4 nih malah. Di belakangnya ada 4. Oh, 4. Ini sih satu ini aja, cuman 4 LED kayaknya. 4 biji. Jadi dalam satu spot. Prosesor MediaTek Helio G25. Network 4G, 3G, 2G. Dimension ini ya, saya kira agak panjang ya. Display 6,82 Watt HD Plus Water Drop Display. Resolusi 720 1640. Sensornya G sensor, E compass, L sensor, proximity, fingerprint, soft gyroscope ya. Oke, di bawahnya saya kira udah dijelaskan ini keunggulan-unggulannya. Ya, ini namanya XOS ya. XOS 7.0 ya. Go Edition ya. Nah, ini yang menurut saya agak menarik perhatian saya khusus karena 6.000 1,3 juta beda 50.000 dengan yang Smart 5, layarnya lebih gede. Saya kira sangat menarik ya. Apa yang ada di dalam boxnya? Kita lihat ya, stiker lah ya, stiker depan, ini stiker belakang udah saya copot. Nah, ini dapat apa ini? Oh, screen guard. Ini yang saya tunggu-tunggu nih, screen guard. Tapi pasangnya agak susah itu. Nah, ini apa ini? Dapat dolar ya? Bukan ya, bukan dolar ya. X Club Gold Coin Bank. Wah, apaan ini? Nggak tahu bisa apa ya. Mungkin bisa ditukar atau apa gitu. Di websitenya. Ah, sayang ya, micro USB ya. Saya berharap sih USB-C itu. Bentar, ini ya kayaknya micro USB deh. Oke, ini chargernya, ini SIM ejectornya, ini apa ya? Ya, service center. Ini ya penunjuk manual ya. Nggak ada apa-apa lagi. Tapi luar biasa Infinix. Ada dapat screen guard, ada dapat ada dapat casing juga, nanti saya tunjukkan. Itu di dapat casing sudah saya pasangkan. Hard case juga sama dengan Smart 5. Luar biasa, 6.000 beda 50.000 dengan Smart 5 yang 1250. Saya kira ini lumayan ini ya, lumayan sangat menggoda ya. Oke, ini Infinix ya, Infinix Hot Play ya, lebih panjang, 6.000. Flashnya ada 4 biji, yang tadi itu berapa itu, 2 atau berapa itu, 2 atau 3 itu, ini 4 ya. Depannya ada berapa itu, kita coba ya. Yang tadi kan 2 ya. Kita coba setel dulu. Oh, cuma 1 ya. Yang tadi Smart 5 ada 2 itu. Kaget saya. Hebat sekali itu. Kalau kamera, nah ini yang 4 biji nih. Wah, terang banget ya. Ya, kayaknya lebih terang ya. Lebih terang dari ini ya. Lebih terang dari Smart 5 kayaknya. Soalnya ya, saya kira standar ya. Kamera standar. Tadi juga udah ya. Mana itu? Ini kita coba syutingnya. Coba syuting. Ya, standar ya. Standar. Biasa aja ini kameranya.
Tapi untuk kamera untuk harga 1,3 juta, lihat tampilannya itu smooth banget ya. Wallpapernya sangat bagus ya. Kualitas displaynya sangat bagus. Saya sangat berharap ini kualitasnya itu dapat terjaga ya, karena maksudnya tahan lama gitu loh. Jangan pakai 1-2 bulan hancur gitu ya. Moga-moga ini long lasting, karena baterai 6000, saya sangat suka handphone dengan baterai gede ya, karena ya kadang kita pakai handphone itu untuk ini itu ya, kadang 5000 itu terasa kecil gitu. Kita coba lagi si Jonas Brother ya bosku. Tapi dikit doang. Oke. Suara ya, saya kira kurang lebih lah ya. Interface-nya juga sama smooth ya. Ini ya, XOS ya. Saya belum pernah pakai. Tapi ini keunggulannya ini baterai 6000 luar biasa. Saya sangat akan mereview ini selama 1 bulan atau 1 minggu full. Seberapa tahan baterai ini, seberapa tahan handphone ini, karena saya sangat kaget dengan Infinix karena harganya sangat murah, udah ada fingerprint sensor ya, baterainya juga gede, luar biasa lah, ekspektasinya sangat tinggi dengan Infinix. Tapi nanti akan saya review mungkin setelah pemakaian 1 minggu, akan saya coba review. Oke, kita lanjut ke ini yang di atas Infinix Hot 10 ya. Ini Redmi Redmi 9C kayaknya. 9C. Ya, itu di angka 1450 ya. Mungkin harga yang saya beli agak mahal dikit ya, karena ini ya saya pakai kartu kredit, jadi ada casnya gitu. Dia cicilan 0%, cuman beli cash itu lebih murah sedikit ya. Beda 50 sampai 100 ribu kalau nggak salah. Oke, ini di angka 1450 ya. Oke. Xiaomi Redmi 9C ini juga belum ada ini ya, belum ada infrared ya, nggak ada remote TV ya, sangat disayangkan ya. Oke, di dalamnya ya ini kantong ya, ada stiker ini ya, ada kata sambutan lagi sama si Alvin ini, direkturnya Xiaomi ya. Oke. Saya kira dalamnya user manual sama pin ejector. Ya, ini charger. Wah, micro USB lagi. Saya sangat berharap ini ya, USB-C ya. Tapi ini mengingat harganya 1450, 1,5 ya. Saya kira ya wajar lah. Oke, kotaknya begini aja. Nah, speknya di belakang. Redmi 9C, dual SIM, dual standby, FDDLTE, udah 4G ya. 3G GSM ya. Oke, 13 megapiksel AI triple kamera, 5 megapiksel selfie kamera, layar 6,53 dot drop display, rear fingerprint sensor. Oh, ini udah ada fingerprint nih. Jadi ini 1250, ini 1450 ya. Beda sekitar berapa itu? Sekitar 200.000 ya hanya untuk dapat fingerprint ya. Baterai 5000, prosesor MediaTek Helio G35 octa-core ya, up to 2,3 ya. Oke. Sunrise orange, ini keren banget warnanya. Teksturnya juga keren ya bosku. Coba kita lihat. Wah, teksturnya itu keren banget. Ada alur-alur begini. Plastik sih ini kayaknya. Plastik ya. Ada AI kameranya. Oke. Cuman sayang ya, tidak dapat screen guard, tidak dapat case ya. Biasanya Xiaomi ada dapat case nih, nggak tahu ini, mungkin low end punya handphone ya. Oke, kita lihat ya, tipikal MIU Xiaomi ya, tipikal MIU ya, MIU ya nama ininya. Jadi waktu setup ini agak panjang ya, karena banyak sekali ini summer pop ini bawaan 600-an mega ya tadi saya bilang ya. Saya kira kamera ya kurang lebih lah ya. Saya kira nggak buruk-buruk amat lah. Oke, kita coba. Mungkin harus dengan flashnya. Oke bosku, kita coba lihat hasilnya. Ya standar lah ya, not bad lah. Oke, kita coba ininya.
kamera rear kameranya. Kita coba pakai flashlight. Salah ya, bentar. Oke, not bad lah ya, standar lah, standar. Mungkin kita tes apa lagi nih? Tes YouTube. Ketemu lagi sama Jonas Brother. Jonas. Oke, Marshmello ya, Marshmello itu lucu sekali ya dia. Ada kotak gitu, ada dia nggak nampakkan mukanya itu ya, dia DJ ya, tampakin kotak tabung itu, bisa terkenal juga, luar biasa. Tapi hebat sih, keren banget saya kira. Xiaomi Redmi 9C, terutama ini ya, back covernya luar biasa sekali. Saya kira sangat menarik. Oke, tinggal 2 lagi bosku. Wah, ini udah jalan 43 menit nih. Oke, saya coba persingkat ya, agak cepat. Ya, karena kayaknya baterai Note 20 saya ini tinggal 40% tadi. Takutnya mati mendadak. Ini live review, nggak pakai edit-edit. Oke, ini Samsung A02 ya. Ada dapat gratis smartphone, kartu perdana smartphone ya. 672 GB sama 2 ton. Luar biasa sekali ya. Cuman ini mungkin harus isi ulang terus atau gimana ya, saya nggak tahu ya, per bulannya ada minimalnya atau apa. Nah, cuman ya saya kira 600-an giga sama 2 tahun ya lumayan ya. Nanti saya coba deh. Oke, isinya ini sederhana ya. Dalamnya ya ini apa nih? Ya user manual ya, user manual. Si ejectornya mana nih? Di dalam. Ya ini ada, tadi udah saya lepas stiker layarnya. Nah ini dia. Oh, nomornya keren juga ya. 2 nih. Samsung. Nanti kita coba apa benar 2 tahun. Oh, SIM injectornya di sini. Moga-moga ini USB-C. Enggak ada kayaknya. Iya loh, USB-C loh ini. Wah, luar biasa ya. USB-C. Itu enggak sih? Salah lihat saya. Bukan ya, micro USB ini. Micro USB bosku. Kirain USB sih, agak lebar ya soalnya. USB-C. Ini micro USB. Sangat disayangkan, karena ini harganya udah di angka berapa nih? Udah 1,5 ya. 1,5 masih belum dapat USB-C. Tapi saya kira standar lah ya, karena semuanya juga begitu ya. Nggak ditulisin ya, apa nih? Nggak ada speknya ya. Nggak ada nih, polos banget ya. Rasanya sih USB-C ya. Ini saya confirm lagi di ini, di komen mungkin. Atau kita coba cek deh. Penasaran juga deh. Kayaknya agak lebar ya. Mana ya? Quick guide. Nggak ditulis. Rasanya sih USB biasa nih. Dicoba aja ya. Nanti deh. Ini kita rapiin dulu. Ini masukin dulu. Rasanya sih micro USB, karena masih 1,5 ya. Kayaknya udah mau mendekati 2 juta deh baru harganya itu. Baru dapat yang USB-C. Oke. Kita masukin dulu, rapiin dulu. Kotaknya sederhana sekali ya. Ya, saya ada ini ya, ada konektor USB-C. Kita coba. Oh ya, bukan. Micro USB definitely. Oke, kita coba. Ini Samsung ya. Nah, Samsung sih ya ini ya, termasuk ya ini low end-nya ya, 1,5 juta ya, A02 ya. Saya udah pakai A01 ya, speknya rendah tapi lumayan bagus ya. Saya lumayan senang dengan A01, cuman kemarin saya mau beli itu stoknya habis ya.
Ya tipikal Samsung lah ya, layarnya keren ya, layarnya keren. Kamera ya sekitar standar Samsung lah ya. Bagaimana ya, tes aja ya. Masih flashnya juga nih. Oke, 1,5 juta. Baterainya 5.000 ini kalau nggak salah. Oke lah ya. Kayaknya agak lebih baik sedikit ya dibanding yang lain ya. Atau apa ya? Untuk perasaan aja ya. Tapi not bad gitu lah. Kayaknya kualitasnya sedikit lebih baik sedikit ya. Mungkin sama aja, saya nggak tahu. Mungkin nanti di tes berikutnya yang lebih komprehensif akan saya jelaskan bagaimana ini. Izinkan. Ya rasanya sedikit lebih ini ya, clarity-nya kayaknya lebih oke nih ya. Agak berbeda gitu, kualitas kameranya itu sedikit agak di atas rata-rata itu saya lihat. Oke, ini jadi kamera oke. Ya saya kira ini udah 1,5 juta, ya not bad lah ya. Prosesornya apa gitu, saya kira lumayan kencang ini. Cuman di ini speknya nggak ada apa-apa ya di kotaknya ya. Biasa kan orang tulis semua ya speknya. Ya desainnya agak pale sih ya, agak nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa juga, nggak ada screen guard, nggak ada casing. Ini ya, ada teksturnya ya, garis-garis ya. Kameranya ada 2, ada 1 flash. Depannya ada flash nggak ya? Ada ya tadi ya. Ada, depannya ada flash kayaknya. Coba ya. Oh nggak ada. Flashnya dia pakai layar kamera. Kayak yang mana ya tadi ya, juga ada pakai kayaknya layarnya diputihin gitu sebagai flashlightnya gitu. Oke, ini nggak ada ya, tipikal Samsung lah ya. Saya kira Samsung sih udah bonafit lah ya. Saya kira untuk kualitas daya tahan ya ini luar biasa. Karena A01 pun ya sudah sangat luar biasa ya. Saya juga sangat seneng ya. Cuman ini modelnya agak-agak dull aja ya, agak-agak sederhana ya. Cuman ya 1,5 juta Samsung, saya kira ini pantas pantas di tes ya, apakah benar-benar bagus kualitasnya atau gimana. Ada dapat ini juga ya, smartphone yang 2 tahun ya, 670 GB ya. Gimana cara ininya, nanti saya coba pakai. Oke bosku, Samsung A02 luar biasa lah ya, 1,5 juta. Samsung ya, saya kira 5.000 ya pantas dinantikan ya. Nanti akan saya coba review ini handphone ini setelah 1 minggu seperti apa rasanya. Nanti akan saya infokan ke bosku ya. Oke, kita maju yang terakhir nih. Nah ini ya yang 2 juta ini, Redmi 10 baru launching ya, belum 1 bulan kayaknya, jadi sangat fresh ya. Ini varian terbaru dari Redmi ya. Kan dia udah ada Redmi Note 10 ya, tapi ini Redmi 10. Nah, di sini tulis apa nih? Xiaomi Indonesia nomor 1 smartphone brand. Nah ya, memang luar biasa Xiaomi ini. Tapi kayaknya Samsung sengaja deh kasih Xiaomi naik nih. Rasanya mereka mau ngalahin Xiaomi bisa aja kayaknya. Infrared aja dipasang, selesai ini masalah. Tapi memang ada ini ya, ada kayaknya mereka saling mendukung ya gitu ya. Lu jangan ganggu pasaran gue ya, gue nggak ganggu pasaran lu kali ya. Oke, dalamnya ada apa? Ini ada kotak, kotaknya pin ejector. Ya, ini ada stiker HP-nya, user manual. 2 juta harusnya USB-C ini. Aneh rasanya kalau ini belum USB-C. Ini sebutan dari Alvin, kantong plastik. Nah, ini ada kertasnya. USB-C, simsalabim. Ya, USB-C akhirnya. Cuman satu varian yang dapat USB-C, yaitu yang varian paling mahal yang udah 2 juta. Kayaknya ini ada kelebihan di fast chargingnya kalau nggak salah ya. Berapa gitu. Kayaknya gede ya. Ini fast chargingnya lumayan kenceng nih kayaknya. 45 atau berapa gitu ya. Aduh, kecil sekali ya, susah bacanya ya. Oke, kita lihat di kardusnya aja. Dapat ini ya, dapat
dapat soft case ya, jelly case ya. Nanti saya tunjukkan. Screen guard kayaknya sih nggak dapat ya, atau udah pasang, saya nggak tahu, nanti coba kita lihat fisiknya. Tapi yang pasti dia dapat jelly case. Jadi saya sangat senang dengan jelly case karena ya handphone nggak ada pelindungan rasanya lebih cepat rusak ya. Walaupun kita hati-hati gitu. Rasanya kalau ada case bawaan ya sangat terima kasih ya, karena sangat membantu gitu. Oke, kita baca speknya. Garansi 15 bulan untuk unit perangkat handset dari baterai bawaan. Oke. Jadi 15 bulan ya untuk handset dan baterai ya. Dibuat di Indonesia. Oke, dual SIM, dual standby. 4G doang ya, belum 5G ya. Wow, kameranya 50 megapiksel, AI quad kamera, dual speakers. 6,5 inci 90 Hz. Wah, lumayan kenceng ya refresh rate-nya ya. Dot display, adaptive sync display. Oke. MediaTek high performance Helio G88. Octa-core processor up to 2 GB. Wow, ini baru ya, G88 ya, lumayan tinggi ya. Baterai 5000 ya. Ya, support 18 watt fast charging, bukan 45 ya. 45 sih harus sama 45 juta punya handphone tuh. 18 watt, saya kira lumayan ya, lumayan kenceng. Dia udah USB-C, luar biasa speknya. Untuk 2 juta saya kira worth it lah ya. Oke, ini barangnya, bosku, agak tepi. Ini warna biru ya, biru ini keren banget. Wih, kameranya banyak banget ya, 5 ini kameranya. Wih, AI kamera keren banget. Fingerprint sensor kayaknya ada di samping nih kayaknya. 2 juta sih harusnya udah ada nih. Oke, untuk handphone 2 juta saya kira ini USB-C ya pantas diperhitungkan ya. Udah ada jelly case-nya lagi. Udah ada screen guard belum ya? Belum lah ya. Kayaknya ada nih ya. Kalau saya sih ada ya bosku ya. Ada screen guard ini. Udah terpasang ya. Ya saya kira baiknya screen guard terpasang lah ya. Ini amin-amin ya, Infinix suruh saya pasang nanti ya gimana, gelembung-gelembung nanti. Karena ini pasang screen guard ini perlu ini ya, perlu ketelitian ya. Terutama di masalah debu-debu ya. Terakhir ini saya ada pasang ya, tapi ya ini ya, nggak gampang ya. Ada baiknya itu terpasang kayak ini ya, saya kira sangat diapresiasi. Karena ya kamu kasih saya screen guard, kalau screen guard dipasang kan nggak masuk akal juga. Loh, ini kok baterainya nggak nyala lagi. Mati ya? Ini karena... Oh, enggak. Enggak. Oh, lama nyala ya. Ada apa ini? Oke, baterai masih ada. Kita tes apa nih? Kameranya deh, 50 megapiksel. Gila. Seperti apa ya kualitasnya? Saya tes ya bosku ya. Oke, flashlight ya. Oke. 50 megapiksel. Lumayan lah ya. Lumayan ya. Mungkin detailnya itu 50 megapiksel, dia harusnya lebih ini ya, lebih detail ya. Saya bukan kamera expert, jadi mungkin nanti bosku yang coba ini putuskan apakah kameranya ini bagus atau tidak. Saya hanya ini ya, untuk yang sederhana lah ya. Ini udah pakai, dia nggak ada flash ya, dia hanya pakai kamera dibuktiin. Ya not bad lah ya. Saya kira kurang lebih Samsung ya, cuman ini mungkin lebih jelas dikit ya, karena speknya ini tinggi banget ya. Oke. Not bad. Ini saya kira lebih kenceng ya, karena 2 juta ya. Kita coba YouTube, ketemu lagi sama si Jonas. Gimana kualitas speakernya? Jonas, Live Before You Love Me. Keren banget ya judulnya ya. Mas Melo, DJ
yang lagunya lumayan enak ya. Kenapa ini? Kok bisa berhenti sendiri? Pencet kali ya. Oke, not bad ini bosku. Redmi 10. Warnanya keren, kameranya luar biasa, harga juga luar biasa. Ya beda ini sih, beda 500.000 ya dibanding Samsung ya, terdekat ya. Sebenarnya di antara 1,5 sampai 2 juta masih ada varian-varian ini, varian-varian Redmi yang lumayan bagus, yang udah ada remote control ya, udah ada remote TV ya. Cuman ini belum sempat saya, karena saya udah ada, mungkin nanti saya akan ini ya, akan selipkan mungkin di review berikutnya, itu range 1,5 sampai 2 juta ya. Ada beberapa yang bagus sih, cuman ya ini ada remote control, terutama Xiaomi ya, karena menurut saya handphone ada infrared itu luar biasa, ada remote TV itu luar biasa. Cuman terakhir saya pakai remote control Xiaomi itu, ini pasti udah ada remote ini. Ini udah ada remote ini. Namanya apa nih? Ya terakhir saya pakai ini agak mengecewakan ya, remote-nya itu nggak kurang dibanding Huawei. Jadi fungsi remote Huawei itu kayaknya komplit banget ya. Saya nggak tahu ya, saya salah update atau apa. Ini Xiaomi rasanya softwarenya tuh lebih bagus Huawei ya untuk remote ya. Tapi ya setidaknya ada remote ya. Samsung dulu ada remote tapi udah nggak ada lagi. Udah varian-varian ini dia udah nggak ada lagi. Ya sangat disayangkan. Kenapa nggak semua handphone masih tetap standarnya ada infrared? Saya kira infrared juga nggak mahal-mahal ya. Sekarang udah ada wifi dan lain sebagainya. Tapi ya kadang ya itu. Ada AC lah, ada TV lah, ada kipas lah, begitu banyak itu, jadi kita bingung gitu loh, remote-nya kemana itu, hilang lah, nggak ada baterai lah. Kalau ada di handphone, saya kira sangat luar biasa. Nah itu yang menurut saya kenapa saya suka Xiaomi, karena ya Samsung dulunya ada, sekarang nggak ada. Nah Infinix belum ada ya, gila ya kalau Infinix ada juga, saya kira dia bakal mengehits ya. Apalagi di handphone 1 juta dia kasih infrared remote TV ya, itu luar biasa ya, saya kira bisa mengalahkan Xiaomi ini. Tapi anehnya tidak ada yang mau mengimbangi Xiaomi dalam hal ini ya. Huawei adalah satu-satunya yang punya infrared yang sangat baik, malah lebih baik daripada Xiaomi. Tapi karena semenjak dia di-ban oleh Google ya, waduh kacau lagi ya. Jadi praktis tinggal Xiaomi ini. Saya sangat berharap Samsung balik lagi ada infrared. Infinix brand baru ada pun luar biasa. Realme kalau ada ya luar biasa. Cuma nggak tahu nih ada politik apa ini. Kenapa Xiaomi yang sendiri aja punya infrared ya. Padahal infrared sangat berguna gitu. Mungkin ya inilah ya. Kalau di tempat umum ya mungkin orang tidak akan suka ya. Karena kamu bisa ganti-ganti channel dengan handphone kamu sendiri ya. Itu akan sangat mengganggu orang umum gitu. Oke. Tiba saatnya konklusi ya. Kesimpulan bosku. Oke, dari harga paling murah ya di sini ya. Saya kira ini dari harga ya urutannya seperti ini ya. Paling kanan itu ya paling murah, naik. Tapi kalau untuk fitur ya, itu lain lagi cerita ya. Kalau khususnya ini ya, karena ini di harga yang sama. Harga yang sama saya kira Infinix ya, karena dapat screen guard, dapat hard case, dapat screen guard ya. Di harga 1250 saya kira pemenangnya adalah Infinix ya, Smart 5 ya, 1250 ya. Ini pemenangnya. Jadi ya ini urutannya udah benar, ini pemenangnya. Cuman ya ini Infinix, ini Xiaomi. Xiaomi udah bonafide, ini baru ya buatan Indonesia juga ya. Moga-moga long lasting ya, saya sangat berharap. Oke, di peringkat terakhir ini berapa? 2, 4, 6, 7 ya. Ini peringkat 7 ya. Ini peringkat 6 ya untuk harga dan performance ya. Oke, di 7, 6 yang kelima siapa? Kelima saya kira siapa nih? Kalau dari harga kan Realme ya, itu di 13 ya. 13 sama dengan ini 2 ya. Saya kira ya Realme ya.
di 13 ya. Jadi ini urutan 7, 6, ini 5 ya. Ini masih sama. Saya kira ini beda ya. Ini rasa-rasanya saya lebih prefer Infinix deh. Cuman ini ya mungkin dari segi harga kali ya. Kalau fitur rasanya harusnya terbalik ini. Ininya di sebelah sini nih. Tapi karena ini Infinix, ya saya kira punya potensi. Ya saya kira bisa aja ini ke sini ya. Kedua terbaik ya. Rasa-rasanya sih ya rasa-rasanya 6.000 baterai saya kira saya akan putuskan bahwa ini kedua terbaik deh. Karena harganya murah cuma 1.3 ya sama dengan ini baterai 6.000 ya. Cuman yang nggak tahu ini jangka panjangnya nih. Oke, jadi 7, 6, 5, 4 saya kira ya Redmi ya. Karena di harga berapa dia? Redmi 1450 ya. 1450. Samsung itu di 15, beda 50.000. Ya Samsung dengan nama besar lah ya. Saya kira fitur-fitur sih harusnya ini lebih banyak ya. Kita lihat aja ini udah ada fingerprint, udah ada triple kamera, ini cuma 2. Cuman nama besar Samsung ya, saya kira ya menang nama besar lah ya. Saya kira tapi kalau untuk desain ya bagusan ini ya. Ya mungkin ya bisa lah ya ini karena dari harga dan apa murah tapi bentuknya bagus. Kamera juga lengkap speknya. Mungkin begini ya urutannya ya. 7, 6, 5, 4. Tapi ini Samsung ya. Samsung ini kelas yang berbeda ya. Dia itu udah bonafide ya. Saya kira ya top 3 lah ya. Ini bisa tukar aja. Tapi kalau secara desain, fitur, saya kira Redmi ini luar biasa. Apalagi ini ada infrared. Ini pasti kalah nih. Pasti saya taruh di nomor 3 nih. Oke, mungkin ya ini apresiasi buat Infinix Hot Play ya. Karena saya tempatkan dia begitu tinggi di bawah nomor 1 ya tetap Redmi 10 lah ya. Karena tapi harganya mahal ya. Ini murni karena 50 megapiksel ya kameranya dan ada remote TV. Jadi ini nomor 1 tapi di 2 juta. Oke. Sekian aja bosku review kali ini. Maaf ini review 1 jam lebih ya. 1 jam 5 menit. Bersyukur ini saya punya kamera tidak mati karena tadi terakhir saya 40-an. Oke, kira-kira bosku tolong dikasih komentar, like, subscribe dan share bila review ini sangat membantu. Terima kasih telah mendukung saya bosku karena saya udah 1000 subscriber dan sekarang udah mau jalan 4000 jam tayang. Semoga kedepannya saya akan lebih semangat lagi untuk membantu bosku mereview. Apabila ada request silakan di kolom komentar di channel Kobi Boss TV ya di YouTube. Sekian aja bosku, terima kasih. Salam sejahtera, have a nice day, ciao.